Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTubeku dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Menjadi hikmah tersendiri merayakan Hari Raya Idul Fitri dalam situasi pandemi COVID-19. Suasana kebersamaan dan penuh kebahagiaan yang biasa dirasakan umat muslim di seluruh dunia untuk sementara harus dijalani dengan penuh keterbatasan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sahabat YouTube, mungkin lebaran kali ini tampak berbeda karena biasanya bagi Indonesia sendiri budaya mudik yang kerap dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri pun kini telah dilarang pemerintah karena dikhawatirkan bisa menimbulkan persoalan ketika jutaan orang secara bersamaan melakukan mudik. Sahabat YouTube, seperti yang diketahui, kebijakan larangan mudik tengah berjalan yang dimulai pada 6 Mei hingga 17 Mei ini. Hal ini guna menekan peningkatan kasus baru COVID-19 di tanah air. Perayaan Idul Fitri penting lainnya adalah sholat Id. Ketika kita berjamaah di masjid atau lapangan menjadi momen paling berarti bagi umat Islam. Meskipun hukumnya sunnah, banyak orang yang memang menganggapnya sangat penting, mengingat penyelenggaraannya hanya dilakukan setahun sekali. Sahabat YouTube, selain sholat Id berjamaah, silaturahim merupakan salah satu ciri khas Idul Fitri lainnya yang kerap dilakukan di tanah air. Pada saat itu, semua siap untuk dikunjungi tanpa perlu membuat janji atau datang tanpa perlu bertanya. Secara etika, yang mudah diharapkan mengunjungi mereka yang lebih tua. Semua orang berusaha menciptakan kesan terbaik. Baju-baju baru dibeli untuk menyambut tamu atau untuk berkunjung ke sanak family. Kue-kue lezat disiapkan sebagai suguhan dan rumah yang biasanya berantakan dirapikan menjelang lebaran. Idul Fitri telah menjadi momen perayaan terbesar di Indonesia. Berbagai prosesi ibadah dan pertemuan dengan intensitas yang tinggi ini menimbulkan kekhawatiran akan peningkatan kasus COVID-19. Karena itulah pemerintah melarang mudik dengan melakukan penyekatan di berbagai tempat yang biasanya menjadi jalur transportasi mudik. Kekhawatiran ini beralasan setelah melihat perayaan agama di India yang kemudian menimbulkan tsunami COVID-19 yang membuat pemerintah India sampai kewalahan mengatasinya. Sahabat YouTube, Idul Fitri di tengah pandemi ini sangat mengubah kebiasaan kita semua. Mengingat kondisi saat ini semua tradisi yang biasa dilakukan selama Idul Fitri harus bisa dimodifikasi. Meski ada rasa ketidaknyamanan jika lebaran dilalui tanpa mudik, terlebih bagi mereka yang hanya punya kesempatan pulang ke kampung halaman saat Idul Fitri saja karena tuntutan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Sahabat YouTube, pandemi saat ini memang memaksa dan mengubah kebiasaan, baik individu ataupun kelompok. Maka dari itu disinilah teknologi hadir dan berperan sangat penting agar bisa mempertemukan yang jauh dan mendekatkan jarak. Komunikasi lewat internet atau media sosial bisa dilakukan. Sahabat YouTube, adaptasi di masa pandemi ini pun untuk lebaran tentunya kita merasakan banyak sekali yang melakukan sungkem online, di mana lebaran terasa kurang tanpa saling memaafkan. Meski berjauhan, silaturahmi harus tetap jalan. Gunakan fitur video conference untuk menyapa keluarga dan kerabat di hari raya. Beberapa aplikasi yang bisa dipakai untuk sungkem online diantaranya WhatsApp, Instagram, Skype, Zoom, dan Google Hangout. Namun, dalam menggunakan aplikasi tersebut, kamu perlu menjaga kerahasiaan data pribadi agar tidak bocor. Pastikan terlebih dahulu keperluan data yang diminta dan keamanan benar-benar dapat dipercaya. Sahabat YouTube, merayakan lebaran di tengah pandemi corona memang menjadi tantangan tersendiri. Saat ini kita mungkin harus banyak menahan diri. Mulai dari menahan diri untuk tidak mudik, menahan keinginan keluar rumah demi menghindari keramaian, dan juga menekan keinginan untuk belanja konsumtif. Sahabat YouTube, mungkin kita harus beradaptasi dengan penyesuaian yang tentunya berbeda di saat lebaran di kala pandemi ini. Lebaran kali ini kita lakukan lebih sederhana karena kita pun merasakan bagaimana sahabat-sahabat kita yang tidak dapat mudik dan berkumpul bersama keluarga. Jadi pandemi corona kali ini belum diketahui sampai kapan akan berakhir. Sementara kebutuhan hidup tak terduga akan dibutuhkan ke depannya. Maka dari itu langkah paling bijak untuk menghadapi ketidakpastian ini adalah dengan berhemat. Kalau biasanya lebaran dengan mengenakan baju baru, mungkin tahun ini anggaran untuk hal tersebut disimpan terlebih dahulu untuk keperluan yang lebih mendesak. Sahabat YouTube, lebaran kali ini kita harus tetap menjaga protokol kesehatan sangat diutamakan. Karena pemerintah melalui Kementerian Agama telah menghimbau agar masyarakat menunaikan sholat Idul Fitri di rumah.
di mana imbauan tersebut disampaikan tak lain guna mencegah penyebaran virus corona. Bahkan MUI telah menerbitkan fatwa bahwa sholat Idul Fitri boleh saja dilaksanakan di rumah, terutama bagi seseorang yang berada di zona merah penyebaran COVID-19. Dengan melaksanakan sholat id di rumah, kita bisa mencegah kontak fisik dengan orang lain. Namun jika kita ingin melaksanakan di lapangan atau di masjid, tentunya protokol kesehatan harus tetap diperhatikan. Dan juga bagaimana jika kita kedatangan tamu di hari Idul Fitri. Tentunya ketika kita menolak kunjungan tamu mungkin akan terkesan tidak sopan. Maka dari itu kita berhak memberlakukan protokol kesehatan sebagai berikut. Sahabat YouTube, ketika ada kunjungan tamu maka kita harus memakai masker ketika menerima tamu. Dan juga kita tidak berjabat tangan. Selain itu, kita harus menyediakan hand sanitizer atau tempat untuk cuci tangan dengan air mengalir dan sabun agar tangan selalu bersih. Selain itu juga kita harus menjaga jarak saat berbincang, di mana kita bisa mengatur physical distancing minimal 1,8 meter. Sahabat YouTube, bercengkrama, bersenda gurau bersama keluarga tentunya menjadi hal yang amat dirindukan bagi kita semua saat sebelum virus corona melanda. Namun, kali ini kita harus melaksanakan kunjungan silaturahmi dengan tidak berlama-lama. Karena kita tidak tahu, mungkin tamu yang berkunjung ternyata adalah carrier atau pembawa virus yang tidak menunjukkan gejala. Jadi, demi kebaikan bersama, usahakan tidak saling mengunjungi. Terapkan juga protokol kebersihan saat melakukan persiapan Lebaran. Sahabat YouTube, di Lebaran kali ini pun saya melaksanakan sholat Idul Fitri hanya di rumah saja. Karena di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, sholat Idul Fitri justru lebih baik dilaksanakan di rumah, baik sendirian maupun bersama anggota keluarga. Bila sholat id dilakukan sendirian, maka kita cukup melaksanakan sholat Idul Fitri dengan membaca surat-surat pendek dan tidak perlu ada khutbah. Namun, bila dilakukan bersama anggota keluarga di rumah, sholat id yang dilakukan bersama-sama di rumah harus terdiri dari sedikitnya 4 orang, yaitu 1 orang imam dan 3 orang makmum. Tata cara sholatnya sama seperti sholat id biasa. Seusai sholat, khutbah dilakukan sesuai ketentuan khutbah Idul Fitri. Namun, bila jumlah jamaah kurang dari 4 orang, atau bila dalam pelaksanaan sholat jamaah di rumah tidak ada yang bisa memberikan khutbah, maka sholat Idul Fitri boleh dilakukan berjamaah tanpa khutbah. Sahabat YouTube, memang ada cukup banyak perubahan yang harus diikhlaskan. Namun, kita berjuang di Lebaran tahun ini supaya bisa berkumpul lagi dengan orang-orang terkasih di Lebaran tahun depan. Walau Lebaran kali ini kamu tetap di rumah, jangan lupa untuk terus melakukan tindakan pencegahan agar tidak terinfeksi virus corona, yaitu dengan rajin mencuci tangan, mengenakan masker, menerapkan physical distancing, serta menerapkan etika batuk dan bersin ya. Sahabat YouTube, 1 bulan umat Islam menunaikan ibadah puasa Ramadan, menahan rasa lapar, dahaga, amarah, dan hasrat badannya. Bahkan karena posisinya di tengah pandemi COVID-19, umat Islam juga harus menahan diri untuk tidak beraktivitas yang mengundang kerumunan orang. Semua terjadi dalam suasana penuh keterbatasan. Inilah proses penempaan diri. Bila manusia menahan diri dari hal yang halal-halal saja mampu, apalagi menahan diri dari yang haram-haram. Syukur alhamdulillah kita bisa merampungkan puasa Ramadan kita sebulan penuh, tentu atas izinnya dengan susah payah, dan ini merupakan satu prestasi yang sangat menggembirakan. Sahabat YouTube, kebahagiaan itu tercermin dalam situasi fitri ini. Secara spiritual, Idul Fitri kerap diartikan sebagai momen kemenangan bagi umat Islam setelah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Tatkala puasa dijalankan, setiap orang diminta mengendalikan fungsi fisik dan hasrat agar tak terkepung pada perangkap dosa, sehingga bisa mengantar yang bersangkutan kepada fitrahnya yang asal. Sahabat YouTube, terlebih pada bulan Ramadan di 10 hari terakhir, munajat malam terus-menerus dipanjatkan dengan rendah hati dan suara lirih, di mana tanpa sorotan kamera, pengeras suara, apalagi rekam unggah bagi di media sosial. Pada malam-malam itu kaum muslim giat berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab mereka sadar tak satu orang pun bisa menghindar dari dosa.
Sebuah hadis menyebutkan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Semua anak Adam bersalah dan orang terbaik saat bersalah adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagai sifat asasi dalam diri manusia, maka tak ada alasan bagi seseorang untuk tidak memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan memang tidak mudah, butuh proses dan perjuangan untuk melakukannya. Namun di hari Idul Fitri ini, secara simbolik kita bersama-sama merayakan kesalahan dengan saling memaafkan. Semua orang saling mengakui ada kesalahan dalam diri masing-masing, melepaskan rasa stres dan depresi akibat menyimpan dendam dan amarah yang menahun. Maka dari itu tubuh dibebaskan dari belenggu-belenggu negatif yang mengotori jiwa dan pikiran. Pada hari ini ucapan selamat Idul Fitri dan memaafkan hilir mudik masuk ke dalam telepon genggam kita. Relasi-relasi kemanusiaan yang menerobos batas-batas ideologi, ras, suku, golongan, mazhab muncul secara tak terkendali. Lebaran akhirnya tak mudah diberi tapal batas, ras, kelas, bahkan ormas. Allahu Akbar, walillahilhamd. Sahabat YouTube, sebagai momentum kemenangan, di hari yang fitri tak boleh ada satupun orang yang menderita kelaparan. Karena itu, zakat fitrah disyariatkan. Hal ini sekaligus sebagai koreksi bahwa kemenangan tidak harus identik dengan menghancurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Dalam zakat terdapat kewajiban intrinsik yang bersifat moral etis bagi si kaya kepada si miskin. Tujuannya menata struktur sosial agar orang kaya tidak sampai tenggelam dalam biang lala kehidupan yang penuh pesona duniawi dan orang miskin dapat memiliki kesempatan memperbaiki kualitas hidupnya. Sahabat YouTube meminta maaf sebagai pengakuan kesalahan dan memberi harta sebagai bentuk solidaritas merupakan kemenangan tanpa proses menghancurkan. Sahabat YouTube, semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan dan kita tutup dengan berzakat fitrah pada akhir Ramadan serta sholat Idul Fitri menjadi rangkaian ibadah yang dengan bermunajat kepada Allah kita untuk selalu menjaga kesehatan, keimanan, dan ketakwaan kita. Mungkin cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.